Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Pramesti Ayuning Tias. Video ini merupakan tugas kuliah online saya, mata kuliah toksikologi. Asas-asas umum toksikologi berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik. Ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan perlu dipahami dalam toksikologi. Yang pertama, kondisi efek toksik. Berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metaboliknya dalam sel sasaran atau efektivitas interaksi dengan sel sasaran. Kondisi efek toksik meliputi pemecahan. Yang mempengaruhi efek toksik adalah jenis, jalur, lama kekerapan, saat, dan takaran pemecahan. Yang kedua, kondisi makhluk hidup adalah keadaan fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di sel sasaran dan keefektivitasan interaksi kedua ubahan tersebut. Kedua, yaitu mekanisme efek toksik, berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Berdasarkan atas sifat dan tempat kejadiannya, mekanisme aksi toksik zat kimia dibagi menjadi 2. Yang pertama, mekanisme luka intrasel adalah luka sel yang diawali oleh aksi langsung zat beracun atau metabolitnya pada tempat aksi tertentu di dalam sel sasaran. Karena itu, mekanisme jenis ini seringkali dikenal sebagai mekanisme yang sifatnya langsung atau primer. Di dalam tubuh, zat beracun mungkin berada dalam bentuk zat kimia induk atau dalam bentuk metabolit yang relatif sebelum berada di sel sasaran. Setelah masuk ke dalam sel sasaran, kemungkinan akan berinteraksi dengan suatu sasaran molekuler yang khas atau tak khas melalui salah satu dari beberapa mekanisme reaksi kimia sebelum terjadi efek yang tidak diinginkan. Sebagai akibat interaksi tadi, pertama kali tubuh memberikan responnya yang berupa aksi perbaikan atau adaptasi. Namun, bila mekanisme pertahanan tubuh ini tidak lagi mampu menanggulanginya, maka terjadilah respon toksik yang pada dasarnya berwujud sebagai perubahan atau kekacauan biokimia, fungsional, atau struktural yang sifatnya mungkin terbalikan atau metabolit relatif zat racun akan bereaksi langsung dengan komponen-komponen molekuler sel. Melalui serangkaian reaksi kimia tertentu, sasaran molekuler ini meliputi selanjutnya, yaitu mekanisme ekstrasel, terjadi secara tidak langsung. Artinya, zat beracun awalnya beraksi di lingkungan luar sel dengan akibat terjadinya luka di dalam sel. Karenanya, mekanisme ini juga disebut mekanisme tak langsung atau sekunder. Kelangsungan hidup sel bergantung pada aneka ragam faktor lingkungan ekstrasel, yang pada dasarnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Oleh karena itu, bila zat beracun yang berada di lingkungan ekstrasel mampu menanggulangi atau mengacaukan kedua sistem tersebut, mungkin dapat menimbulkan perubahan struktur atau fungsi sel. Pada dasarnya, untuk kepentingan metabolik dasar bagi kepentingan hidup sel. Dibutuhkan pasokan oksigen dan unsur hara serta lingkungan cairan ekstraseluler yang optimal berkaitan dengan komposisi elektrolit atau asam basa. Pasokan oksigen diperlukan untuk produksi energi. Kecukupan pasokan oksigen ini bergantung pada fungsi alat pernafasan, difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah, jumlah eritrosit yang berfungsi, dan sistem kardiovaskular untuk transport eritrosit teroksigenkan ke sel. Semua tempat ini dapat menjadi sasaran serangan
Yang ketiga, wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan. Yang pertama, biokimia. Respon perubahan biokimia merupakan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antar racun dan tempat aksi yang terbalikan. Termasuk dalam wujud efek toksik biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Selanjutnya, respon perubahan fungsional berkaitan dengan interaksi racun dengan reseptor aktif enzim yang terbalikan, sehingga mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan interaksi zat racun dengan reseptor atau tempat akhir enzim yang bersifat berbalikan sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Perubahan fungsional atau biokimia seringkali merupakan tahap awal dari terjadinya perubahan struktural. Respon perubahan struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Efek toksik berdasarkan perubahan struktural meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya berwujud sebagai kekacauan struktural. Terdapat respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau. Yang keempat yaitu sifat efek toksik. Terdapat dua jenis sifat efek toksik zat racun, yakni terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau respon tertentu telah habis, maka respon tersebut akan kembali ke semula. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Sedangkan ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan meliputi kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemecahan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga menimbulkan terjadinya penumpukan efek toksik. Pemecahan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemecahan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Daun kemangi banyak digunakan sebagai herbal dan telah terbukti memiliki banyak manfaat karena kandungan fitonutrien termasuk antioksidan. Namun pada dosis tertentu, suatu senyawa tetap memiliki probabilitas dalam menyebabkan toksisitas dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toksisitas akut ekstra etanol daun kemangi dilihat dari nilai kisaran LD50 dan gambaran histopatologi ginjal yang merupakan organ vital target toksisitas dalam tubuh. Uji toksisitas akut oral dilakukan dengan metode OCD 420 fixed dose posture. Dengan sekelompok mencit betina, 5 ekor diberikan dosis bertingkat menggunakan metode fixed dose. Dosis awal 2000 mg per kilogram berat badan dipilih dari uji pendahuluan sebagai dosis yang dapat menimbulkan gejala toksisitas ringan tetapi tidak menimbulkan kematian. Terdapat dua kelompok pada penelitian, yakni perlakuan dengan dosis pada nilai ED50 dan kontrol. Hasil penelitian didapatkan kisaran nilai ED50 ekstrak etanol daun kemangi lebih 2000 mg per kilogram berat badan. Perataan skor histopatologi ginjal antar kelompok kontrol dan perlakuan berbeda bermakna dengan uji Mann-Whitney. Didapatkan P sama dengan 0,0
18. Ekstrak etanol daun kemangi termasuk kategori senyawa tidak toksik, namun terdapat perubahan gambaran histopatologi ginjal mencit berupa lesi vokal setelah pajanan akut pada dosis tertinggi pada metode OCD 4. Penggunaan tanaman sebagai obat diyakini oleh banyak masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah daun kemangi. Kemangi termasuk dalam famili Lamiaceae yang populer sebagai tanaman obat dan memiliki banyak kandungan antioksidan dan fitonutrien. Ekstrak etanol daun kemangi terbukti sebagai hepatoprotektor pada mencit yang diinduksi isoniazid. Hasil uji pendahuluan pada dosis 300 dan 2000 mg per kilogram berat badan tidak ditemukan adanya bukti toksisitas maupun kematian mencit. Sehingga dosis awal untuk dilakukan uji utama adalah 2000 mg per kilogram berat badan. Pada uji utama didapatkan mencit bertahan hidup dan tidak terdapat bukti toksisitas pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan yang diberikan selama 14 hari. Kisaran nilai ED50 ekstrak etanol daun kemangi dapat diperkirakan pada dosis lebih dari 2000 mg per kilogram berat badan. Hasil uji Mann-Whitney dan rata skor histopatologi ginjal antar dua kelompok berbeda bermakna dengan nilai P sama dengan 0,018. Ekstrak etanol daun kemangi Oncium santum merupakan kisaran LD50 lebih besar 2000 mg per kilogram berat badan, sehingga termasuk dalam kategori senyawa yang tidak toksik. Pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan, yang merupakan dosis tertinggi pada metode OCD 420, sudah terdapat perubahan gambaran histopatologi ginjal mencit berupa lesi vokal setelah pejanan akut ekstrak etanol daun kemangi. Penelitian lebih lanjut mengenai uji toksisitas subakut oral, uji toksisitas subkronis oral, dan uji toksisitas kronis oral ekstrak daun kemangi diperlukan agar dapat dilanjutkan ke uji klinis. Demikian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.